Pak Sun. Utusan khusus Presiden Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah bertemu dengan penjual es teh Sun Haji 38 tahun di Gerabak, Kabupaten Magelang. Pertemuan Gus Miftah tersebut hanya berlangsung beberapa menit. Sebagai informasi, Sun Haji merupakan penjual es teh yang berjualan di acara yang dihadiri Gus Miftah di Magelang. Dia sempat diolok-olok Gus Miftah hingga videonya viral. Setelah videonya viral, rumah Sun Haji ramai didatangi warga, bukan hanya dari Magelang saja, melainkan dari luar daerah. Dalam beberapa potongan video, terlihat Gus Miftah duduk bersama Sun Haji dan merangkulnya. Di sana, dia meminta maaf kepada Sun Haji dan menyampaikan bahwa maksudnya hanya ingin bercanda. Gus Miftah juga menyebutkan Sun Haji merupakan sosok penjual es teh yang sering hadir saat pengajian. Dia juga berencana mengadakan pengajian di sekitar lokasi tersebut. Beberapa warga Gesari mengatakan Gus Miftah datang di rumah Sun Haji sekitar pukul 07.15 waktu Indonesia Barat. Gus Miftah kemudian bertemu dengan Sun Haji selama beberapa saat. Sun Haji mengaku sangat senang atas kedatangan Gus Miftah ke rumahnya. Dia menyebutkan Gus Miftah telah menyampaikan permohonan maaf secara langsung. Sun Haji sendiri mengaku telah memaafkan Gus Miftah. Saya sudah memaafkannya, ujarnya. So, gimana menurut kalian? Komen. Guys, apa penting ieu mantengan ieu Gus Miftah anu ngahina ieu tukang es teh, akhirna teh isuk-isuk datang tuh ka imahna tingali. Tapi seri kitu cuk urang mah kumaha nya hampura kitu da urang mah kitu. Banyol kitu nya. Hampura we pokokna mah, tapi ieu mah asa jiga tingali bangkena nya da nya maneh nu beunghar naon. Jelema ripuh dirangkul kuno beunghar rek sakumaha dihina ge pasti atau pasti memaklumi. Ngarasa orang dihanap ngarasa pasti ngamaklum, tapi kuduna manehna menunduk seetik supaya orang teh lebih respect deh aing teh penting teh ngalakukeun kesalahan ieu anu membuat gaduh sa Indonesia. Ayeuna isuk-isuk tinggal cek urang kumaha nya kitu hampura kitu mun cek Sunda mah nya hampura tapi rada nunduk masa seuri kitu nya asa teh jiga nu ieu mah nu penting minta maaf ya meureunnan. Bener-bener gak peduli mau siapapun lo itu, gue gak peduli. Bener-bener gak kuat banget dari tadi nangisin bapak-bapak es teh manis. Sumpah gue waktu datang wisuda kampus gue aja mentang-mentang gue tuh telat gitu ya lulusnya, terus gue ketemu sama salah satu orang yang benci gue, orang-orang aja tuh gue tuh sakit hati banget. Ini di depan jamaah yang banyak banget, gue sakit hati banget demi Allah gue. Bapak, ya Allah Pak, semoga Bapak sehat, umroh 7 turunan, amin, haji kalau bisa Pak, amin. Pak, wallahi Pak, iya, kalau saya punya duit Pak, iya, mau mana Pak? Korea, Jepang, mana? Eropa mana? Barat, Timur, Selatan, Utara, Pesanggerahan. Ya Allah Pak, sehat-sehat Pak, semoga abis ini rezekinya, aduh banyak dah dar-der-dor. Hai Re, tidak harus merendahkan orang lain ketika kita mau membantu ya. Jadi ngapunten Gus, ini ada salah satu Gus yang ngatain orang penjual es teh dengan perkataan yang menurut aku sangat tidak elok ketika itu keluar dari seorang Gus yang notaben secara ilmu agama itu lebih dari orang-orang seperti aku gitu. Ngapunten nggih Gus, menurut saya walaupun konteksnya itu mungkin bercanda atau spontan dan dianggap itu biasa oleh Gus, tapi menurut kami menurut orang lain itu tidak biasa dan tidak pantas. Memang Gus ini ya ngomongnya itu memang kayak yang blak-blakan kayak gitu, termasuk kemarin kejadian beliau noyor istrinya itu dianggap
itu biasa bentuk sayang gitu. Lah ngapunten Gus, kalau biasa mungkin untuk orang-orang di sekitar Gus atau mungkin dilakukan di rumah yang orang lain tidak tahu, itu ya nggak apa-apa. Tapi masalahnya ini kan di banyak orang di masyarakat dan dianggap kan tidak pantas. Nah, kadang-kadang memang ya, kalau kita menganggap sesuatu hal itu lumrah atau biasa, tapi menurut orang lain tidak biasa, itu ya sulit gitu loh. Cuman kalau menurut aku sih, apa yang dilakukan itu tidak pantas. Saya biasa seperti itu sama istri saya, termasuk mungkin ngatain kemarin penjual es teh itu biasa. Kalau biasa Gus, mboten sampean panjenengan mboten dihujat sama orang-orang, dan ekspresi bapak penjual teh itu sangat kasihan gitu loh ketika diomongin kasar seperti itu. Kalau bapak penjual es itu biasa, tentunya bapak itu juga akan spontan ketawa. Dan saya nggak ngerti dengan orang-orang yang di sekeliling beliau itu juga ikut menertawakan dengan terbahak-bahak. Apakah pantas gitu loh itu dilakukan oleh seorang pemuka agama yang menurut saya ilmunya lebih tinggi dari kita-kita yang masih banyak belajar gitu loh, itu loh. Dan ya alhamdulillah bapak yang penjual es itu banyak yang simpati, banyak yang berempati, bahkan ada yang sampai mau mengumrohkan beliau gitu. Ya Pak, sabar. Di balik semua hal, di balik peristiwa ini, sesuatu hal yang tidak mengenakkan panjenengan, ternyata Allah menaikkan derajat panjenengan dengan banyaknya orang-orang yang merasa berempati terhadap panjenengan. Jujur ya melas banget ya bapaknya itu. Wong aku itu sering lihat orang-orang yang jualan kadang nggak laku aja udah kayak merasa ya Allah, aku harus banyak-banyak bersyukur gitu loh. Dan kalau toh memang pada akhirnya diborong dagangannya, ya masa harus ngata-ngatain seperti itu. Panjenengan itu tokoh agama gitu loh. Jadi banyak hal yang panjenengan lakukan itu pasti akan menjadi sorotan dari masyarakat, kemudian menjadi contoh buat masyarakat. Ya masa panjenengan ngomong seperti itu Gus, nggih. Kurang pas Gus, mboten elok ngoten niku. Oh, mau diborong. Es tehnya masih ada nggak? Masih ada. Kalau masih ada ya jual. Kalau nggak laku ya takdir. Hahaha, haram jadah. Kalian tahu nggak itu omongan siapa? Omongan ini nih, lihat. Es tehmu sih oke ra? Masih. Yo kono didol kok. Hei Pak Miftah, yang di atas megang mic, memberikan materi belum tentu lebih mulia daripada yang di bawah. Yang di atas koar-koar, memberikan sebuah untayan nasihat dan menghujat seseorang belum tentu lebih baik daripada yang di bawah. Nilai kedudukan seseorang Allah yang mencatat. Itu yang harus kita ingat harusnya. Bercanda nggak begitu? Coba teman-teman, wahai netizen yang budiman, kalian bayangkan kalau kita ada di posisi si bapak itu. Kita lagi jualan es untuk menafkahi anak istri kita di rumah. Kemudian kita disebut gob, dijadikan ajang untuk bercanda. Sakit nggak hati kita? Atau kita adalah seorang anak yang memiliki orang tua dagang es untuk menafkahi kita. Ibu menunggu membeli beras karena nggak ada uang, nungguin bapak pulang dari dagang esnya. Tiba-tiba masuk dalam konser acara atau tablik akbar yang dihadiri ribuan jamaah. Pematerinya bilang, mau diborong, es tehnya masih ada. Kalau masih ada ya, kalau nggak laku ya takdir. Sakit nggak hati kita? Terus ada yang komen, tapi kan Kang itu udah diborong. Iya walaupun udah diborong. Gini aja, kalian yang komen dan membela karena udah diborong, kalian datang ke acara saya nanti, jual es teh, saya borong. Nah, mau nggak? Kan nggak mau. Yang sangat disayangkan juga kenapa itu Pak Miftah tiba-tiba bilang dalam tasawuf ada cerita tentang pedagang bakso dan pedagang es. Tasawuf mana yang membenarkan untuk menghancurkan karakter seseorang dan membunuh karakternya? Tasawuf mana yang membenarkan hal semacam itu? Lihat kata Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dalam kitab Nasaihul Ibad, "Idza laqita ahadan minan nas ra'aitul fadla 'alaika wa taqulu asya'iyakuna indallah khairan minni." Kalau kita bertemu dengan seseorang di jalan, bagaimanapun rupa dan bentuknya orang itu, anggap bahwa dia lebih mulia di hadapan Allah. Kita ini diberi gelar Gus, diberi gelar Ustadz, itu dari mereka, bukan dari Allah langsung. Sadar dirilah, jangan mentang-mentang dia jadi staf kepresidenan jadi seenaknya begitu. Gak pantas begitu Gus. Pak, mohon maaf, gak pantas, ini sangat dikecam. Dan saya dan kami sebagai pedagang nih gak ada yang ridho. Buat para pedagang semoga kalian sehat, panjang umur, taat, berkah, banyak rezekinya untuk ibadah. Karena 9 dari 10 rezeki yang Allah turunkan ke dunia fit tijarah itu dari perdagangan. Dagang itu sunnah, dagang itu berkah. Ayo dagang terus. Orang-orang yang begini nih
Dia nggak pernah ngerasain tuh. Mungkin dari nol seperti apa. Nauzubillahi min dzalik. Hati-hati Pak Miftah. Wallahu a'lam bishawab.